Seumpama biji Selamat pagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita sedang membahas satu tema, yaitu kudapat Tuhan dalam keintiman. Bahwa keintiman harus dimiliki oleh setiap kita. Karena kemarin kita belajar bahwa keintiman itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun keadaan. Bahwa keintiman itu tidak bisa dipisahkan. Kita baca ayatnya, saudaraku, di dalam Amsal 8 ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, keintiman itu sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap kita sebagai orang Kristen. Menjadi bagian mutlak yang harus kita miliki. Rasanya kalau kita tidak mempunyai keintiman dengan Tuhan, lalu apa sebetulnya kekristenan yang kita sedang jalani dalam hidup di dunia ini? Jadi saudara kasih Tuhan, keintiman itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita melihat akan kehidupan hamba-hamba Tuhan di Alkitab, kita temukan bahwa mereka adalah orang-orang yang intim dalam Tuhan. Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Tujuannya memang kita bisa menguasai, tapi lebih daripada itu bahwa kita bisa berkomunikasi intim dengan Tuhan. Dan kita akan lihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau orang-orang hebat ya Tuhan adalah orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Disebut yaitu hidup bergaul dengan Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Begitu luar biasa Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini gambar bahwa Henokh mempunyai satu keintiman dengan Tuhan. Ini harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaan juga sama, apakah saudara juga mempunyai hidup bergaul dengan Tuhan? Memang kita seringkali sibuk dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan. Mungkin ke kiri, ke kanan, keluar kota, luar negeri. Pertanyaannya, bagaimana hidup saudara dengan Tuhan? Apakah saudara mempunyai kehidupan yang intim? Dikatakan dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hidup daripada Henokh diakhiri dengan Tuhan membawa Henokh ke tempat di mana Tuhan berada. Hidup kita harus memiliki keintiman. Siapapun saudara, berapapun umur saudara, selagi saudara masih ada di muka bumi, belum terlambat saudara mempunyai keputusan untuk intim dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan dalam hidup ini. Ayub berkata dalam Ayub 29 ayat yang keempat, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Satu pengalaman yang dalam yang dialami oleh Ayub. Bukan pengalaman dia punya kekayaan, bukan. Tapi dia punya kehidupan intim, bergaul dengan Tuhan di kemahnya. Hidup yang luar biasa, yang harus saudara dan saya miliki. Hidup intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bahkan Musa dikatakan sesuatu ucapan yang luar biasa dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percaya Abraham kepada Allah, dan maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena Abraham disebut sahabat daripada Allah. Saudaraku kasih Tuhan, itu bukti-bukti bahwa keintiman kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, itu dibangun begitu rupa sampai Allah itu menyatu dengan kita. Biarlah hidup kita adalah hidup yang bergaul, yang intim dengan Tuhan.
itu lebih dari segala-galanya. Hidup kita ini hidup yang tidak bisa dipisahkan dengan kasih Tuhan ketika kita bisa intim dengan Tuhan, ketika kita bisa hidup bergaul dengan Allah. Kalau dalam perjanjian baru dikatakan seperti dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan perjanjian baru dikatakan seperti ranting dengan pokok anggur. Hidup kita harus melekat. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Selagi kita tidak bisa melekat dengan Tuhan, sebetulnya apa yang sedang saudara kerjakan? Hanya sebuah kegiatan, aktivitas yang kelihatan rohani. Tapi saudara sendiri tidak melekat pada pokok anggur itu, yaitu Tuhan dalam hidup ini. Biarlah hidup kita ini ada hidup yang betul-betul bisa bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 25 ayat yang 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Biarlah hidup saudara dan saya adalah hidup yang bergaul karib dengan Tuhan. Hidup yang bergaul dengan Tuhan. Hidup yang intim dengan Tuhan. Seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Saudaraku yang kasih Tuhan, belum terlambat. Marilah kita ambil keputusan hari ini untuk hidup bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biar hidup kami boleh bergaul karib dengan Engkau, seperti ranting dengan pokok anggur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan